dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu wa sallim ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Pal TV Galo-Galo, mak mana cerita kita sehari ini? Mudah-mudahan galo-galonya dalam keadaan sehat walafiat. Mak itu juga aku, juga Ustadz Taufik Hasnuri, juga ibu-ibu yang sudah datang ke studio kita. Balik lagi kita ketemu di acara kesayangan kita, Ngelepuh Kati. Ngelepuh Kati. Biatori, subhanallah. Ibu-ibu pengajian di sinilah semangat. Nah, mak mano dengan ibu-ibu pengajian galo-galo di Kota Palembang, kami nak nginget ke sebelum acara dimulai, bagi yang nak bepeloan boleh diaturi daftar langsung ketuanya ke studio Pal TV. Age alamatnya ada di akhir acara. Iyo. Mak mano kalau untuk tahapan awal kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah sapa Ustadz kita. Sekarang kita berkenalan dukin dengan ibu-ibu pengajian yang sudah datang ke studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, semangat galau pecahnya. Ini yang jilbab putih dulu ya, kita berkenalan dukin. Ini dari ibu-ibu pengajian Raudhatun Nisa dari Masjid Ar-Raudhah. Benar, dari Kelurahan Tuan Kentang, seberang Ulu 1 Palembang. Masya Allah, seger-seger galau nih dari jauh. Ketapati ya luruannya. Masya Allah. Terus agak bergeser dikit ke tengah yang pakai jilbab kuning, ibu-ibu pengajian Raudhatun Nisa dari Masjid Amal Kebun Bunga kilometer 9. Subhanallah. Sehat galau ya? Alhamdulillah. Agak beringgut dikit yang abang berdecar-decar jong Palembang dah iya terang. Subhanallah. Ibu-ibu pengajian Raudhatun Nisa dari Masjid Baitul Aziz, Jalan Pangeran Ayin, Kenten. Subhanallah. Dan pemirsa setia Pal TV, kita kedatangan tamu ibu-ibu pengajian juga. Ini ada Ketua Umum Pengajian Raudhatun Nisa Kota Palembang yang terhormat Ibu Haja Masito Romeherton beserta rombongannya. Selamat datang Ibu. Masya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu, khususnya juga pengajian Raudhatun Nisa yang sudah berkenan datang ke studio kita ini. Dan untuk itu tema kita sehari ini pemirsa studio pemirsa Pal TV Galo-Galo, laju belibet ini Pak Ustadz ngomongnya. Ini tentang persiapan menghadapi kematian. Masya Allah, kita ini galo-galo bakalan nak mati galo. Nah, berkenaan dengan tema kita ini persiapan menghadapi kematian, mak mano kalau kita minta kerebaannya Pak Ustadz kita untuk nyampe ke sedikit tausiah. Diaturi Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadratihi wa biiradatihi. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah. Kembali kita ditemukan oleh Allah di acara Ngelepuh Kati bersama Pal TV Palembang, para pemirsa, ibu-ibu di studio. Judul kita hari ini agak dikata keserem tidak serem, dikata keserem tapi tidak serem. Banyak orang agak takut dengan kematian. Persiapan untuk menghadapi kematian. Kematian ini ibu-ibu adalah suatu hal yang tidak dapat tidak diyakini. Bahkan kita dewek mengakui dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasul, tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah dari Allah untuk orang meninggal itu adalah kematian. Sudah dibaca hadis, sudah dibaca ayat, ibu-ibu,
para pemirsa sekalian, yang wong takut mati di pojok dunia ini cuman sikok, tidak banyak. Sikok. Siapa? Wong yang ngaso punya dosa. Termasuk kita juga. Dosa apa? Kesalahan yang kita buat. Kita galak masih mati, tidak galak. Jadi pun apa? Mati. Nah, masih tidak juga. Jadi di dunia ini ibu-ibu para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang di studio, seluruh manusia ini yakin dengan kematian. Tapi sangat sedikit orang yang siap untuk mati. Buktinya dia sudah tua ditawai mati nanda. Umurlah 75, 80, 65 ditawai mati belum galak. Ditanya ngapa wak cek belum galak mati? Jawabnya pendek dan singkat, belum siap. Berapa acek umur? 78. Lah 78 tahun belum siap. Nak umur berapa siap? Kalau Torik, anak ditanya, Torik galak lalu mati? Jawab belum. Masih muda. Anak juga masih muda, gawaan betua. Baru 39 umur. Jadi Ustaz galak mati, lajulah kau dulu. Masih nandak juga. Wajar baru 39 bu. Yang umur 70 lebih nah, belum siap. Padahal kematian itu hal yang pasti. Dan di dunia ini ibu-ibu dak kate wong jual ubat tidak mati. Makan ubat biar tidak mati dak kate. Mati itu pasti. Dan ingat, kematian itu bukan karena sakit, bukan karena umur, bukan karena keadaan. Tapi mati itu karena sudah sampai ajalnya. Cuman kita nih kebiasaan. Kalau ada wong mati mulai, tambah lagi wong tino. Sianu mati, ya Allah. Sore bertemu aku di pasar. Itu sore, ini hari ini lain. Jangankan kau sore, semalam lagi masih bertemu. Itu ajal. Al-mautu ya'ti baghtatun. Kematian itu datang ibu ngejut. Mak mana lah bu, pada pemirsa sekalian, kalau kita ngejut, terkejut, mama lah terkejut. Luntang ada barang nyampak. Ngomong apa lah waktu itu? Di sini baik ngomong macam itu. Berdesau Pak Ustaz Iya, ngomong apa coba? Luntang macam-macam. Ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Ada yang misu-misui. Iya. Kalau studio ditanya, ya Allah, iya pakem di studio. Itu lagi tidak sadar, lagi sadar. Coba waktu kejadian tidak sadar gitu. Luntang. Kematian datang lebih ngejut dari situ. Dan belum ada sejarahnya malaikat maut datang balik dak ngawak, dak katik kitabnya. Kapan dia datang pasti digawaknya wong itu. Maka itu kalau sudah nyingok wong nak meninggal, boleh kita tuh berobat boleh, cuman jangan berlebih-lebihan. Jadi ibu-ibu kalau kita nyingok wong nak meninggal, jingok be tanda-tanda yang ada di badan dia. Satu, ini kuku bu, kuku nih. Mana nyekel mic ini? Nah, kuku ini. Kalau dia suruh nak meninggal, ditekan nanda abang dia. Coba ibu tekan abang. Coba. Nah, tunjuk Pak Ustaz iya, basing nak tunjuk nak jempol je. Jari Nah, jadi kalau dah abang lagi minta maaf lah. Iya. Jadi kalau wong itu belum nak meninggal, kukunya ditekan masih abang. Masih ada agak Iya. Kalau ditekan pucat benyek, dah tak usah dijauhi lagi. Empus kadang tidak masuk juga banyak. Cuma Ustaz kesian tengok dia mengas tu mata kita. Kalau orang sudah nak meninggal, alamnya sudah pindah ke alam lain. Bukan lagi alam manusia. Matanya pun sudah tembus dibuka oleh Allah hijab. Maka tu orang nak meninggal itu matanya kalau di mak ini ke tidak berkedip lagi. Bukan kita di mak ini ke berkedip. Tambah lagi kena keremian, tambah berkedip. Kalau nak mati di mak ini ke tidak berkedip lagi dia. Ketiga, kalau badan kita ni ibu kita kosok berbunyi.
Badan ini dikosok ada bunyi. Nah, Iya, Tat. kalau nak meninggal dikosok tidak berbunyi lagi. Jadi kalau tanda-tanda itu sudah ada, ya sudah pasrahkan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah. La yamutunna ahadukum illa wa yuhsinudzan billahi azza wajalla. Jangan pernah salah seorang kamu mati kecuali dalam posisi husnuzan sama Allah. Aku bakal ahli ibadat, aku mati dalam keadaan beriman. Husnuzan, jangan sangka jahat sama Allah. Nah, persiapkan apa? Ibu kepengen kaget di lubang kubur nak macam mana? Nak ada kipas angin, nak ada apa ini? Sopa, nak terang, galak-galak. Kalau kau kepengen terang, galak-galak wakaf lampu ke masjid. Pengen ada ambal lubang kubur, galak-galak wakaf sejadah. Kepengen lubang kubur dingin, wakaf AC kipas angin. Jadi kaget Allah Ta'ala gantikan dengan nilai-nilai di dalam kubur. Jangan takut bu mati. Gelap awak belau. Apa belau? Center dia. Belau. Lama tak dengarnya. Ya. Nah, bu. Jadi harus kita persiap ke diri kita. Dengan apa? Apa cukup dengan ingat? Tidak. Beribadah. Kaget kita lanjutkan setelah iklan. Subhanallah. Iyalah ibu-ibu pengajian tadi sudah ada tausiah dari Pak Ustadz kita. Agak kami berek ke, kami boleh ke, kami izin ke yang nak bertanya khususnya perihal tema kita hari ini yaitu persiapan menghadapi kematian. Tapi bakalan ada yang nak jalan-jalan dokin. Pemirsa setiap kita bakalan balik lagi selepas iklan yang siko ini. Cek romlah baliknya ke Kertapati. Mantep-mantep lah di acara Ngelepuh Kati. Ngelepuh Kati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, Ngelepuh Kati. Ngelepuh Kati. Ya Turi, subhanallah pemirsa setia PAL TV, acara ini terselenggara atas kerjasama PAL TV dengan Stimik MDP, juga dengan pengajian Raudhatun Nisa Kota Palembang yang diketuai oleh Ibu Haja Masito Romi Herton. Subhanallah. Sekarang kita bagian session tanya jawab. Payuh diaturi yang nak bertanya langsung baik bertegak. Dari sebelah luar, payuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Kartika dari pengajian Raudhatun Nisa dari Masjid Ar-Raudhah, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Nak bertanya Ustadz? Karena ini kan lagi musim haji Ustadz ya. Kebetulan di dekat kami itu ada yang sudah meninggal. Itu dihajikan. Itu hukumnya apa masih wajib? Apa sudah apalah itu? Itu baik saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tambah lagi yang wong dekat rumah ibu tadi, para rumah ibu tadi nak berangkat, tahu-tahu meninggal. Wong yang tidak do nak berangkat baik, kalau dia ada rezeki boleh dihaji ke bu. Jadi berdasarkan dari beberapa hadis bahwasanya tidak ada larangan apabila wong itu meninggal dunia, dia meninggalkan harta atau anak cucunya ada harta, maka diperbolehkan wong meninggal tadi dihaji ke. Tambah lagi memang dia nak berangkat niat, karena hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, na'am, iya boleh dihaji ke. Benar gitu baik. Masya Allah. Yang lain Mak Mano cerita? Ya langsung bertegak yang nak bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Dede dari pengajian Raudhatun Nisa Masjid Amal Kebon Bunga. Nak bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya bila nanti kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu bu, husnul khotimah itu rahasia Allah sebenarnya. Cuman
wong yang pacak bakal mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya baik dan bagus, itu pacak dijingok dari gawe dia sehari-hari. Kalau gawe dia ibadat, taat dengan laki, sabar ngadepi ujian rumah tangga, rajin alhasil gawe-gawe baik kalau dia duduk dengan wong mula ingatoi wong dia berlari, bukan dia nak bergaul. Ketika dia ngomong dia berlari, atau sudah berhentilah ngomong ke wong, kita tak ada lebih baik dari wong, janganlah kita kehebatan dari wong. Jadi gawe dia tu pacak kejingoan, mulai dari subuh sekitar jam 7 jam 8 anaknya sekolah, lakinya pergi begawe, dia ngingkesi di belakang, tas dia ngambil wudu, solat duha. Pacak dijingok dari kehidupan tu, pacak dijingok akan husnul khotimah atau tidak di akhir hayatnya. Tapi untuk mendapatkannya tu wallahu alam. Husnul khotimah itu ibu letaknya di akhir iman dia, bukan fisik dia. Ada orang yang mati dalam posisi di apa tadi kejadian ini? Di mana? Kapal apa? Tenggelam tak? Ngelam. Iya. Itu kan dalam posisi kejadian macam itu. Tapi saat itu iman dia baik, iman dia bagus, insyaallah ada husnul khatimah. Yang jelas langkah kita tu apa? Waktu tu kita isi dengan hal-hal yang baik. Ini tiap hari berebutan terus dengan laki, ya Allah. Singgahnya piring digutuk kenyo, cangkir disawat kenyo, terbang piring terbang, wih jelantum. Sehingga bertempur, untung piring plastik, cangkir plastik tiap hari. Yang anak pokoknya, anak itu tiap hari makan pel 3 kali, bengak pagi, lolo siang, buyan malam. Jadi alhasil dari gawe dia pacak kejingoan bakal husnul khotimah atau tidak. Subhanallah. Iyalah, payo diaturi sikok lagi yang nak bertanya. Nah, dari sebelah luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini MD. Kami dari pengajian Raudatul Nisa Masjid Baitul Aziz Kenten. Nak bertanya Pak Ustadz. Cak ini, misalkan ada orang meninggal dunia pada jam 2 siang. Sedangkan anaknya tuh banyak di jauh merantau jauh. Sebaiknya tuh mak mano lah yang paling baik? Apa nak nunggu ke anaknya nak dikubur ke? Apa sebaiknya karena waktunya itu kan masih panjang. Apa pada hari itulah Pak Ustadz? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian kalau Pak Ustadz. Ya. Jadi al-ajalah minasyaitan. Uji Nabi ngaca-ngaca itu nak cepet gawe geluduk tu gawe setan itu. Cuman ada beberapa hal mesti dicepet ke. Kalau berdosa cepet taubat, ada utang cepet mayar, anak gadis cepet ilah laki ke. Yang keempat, kalau ada tamu cepet njuk minum. Yang kelima, kalau meninggal cepet ilah kubur ke. Karena uji Nabi kalau dia ni wong ahli ibadat, rahmat Allah sudah menanti dia. Kalau dia ni ahli maksiat, Allah akan mengazab dia. Tapi kata ulama, ngubur wong mati itu tak hukumnya haram kalau lebih dari 24 jam. Jadi selagi dia belum sampai 24 jam tidak apa-apa. Sudah tu kalau lah sudah 24 jam, pengalaman aku tukang mandi kong mati ni, memang badannya agak berubah bu. Sudah macam medok macam itu, baunya tu sudah tidak ada nyaman lagi. Sehingga semakin banyak, semakin lama dikubur, semakin kuat baunya, semakin banyak fitnah. Boleh anak tu ditunggu, cuman kira-kira yang masuk akal. Kalau dia bakal datang besok lagi, tak usah ditunggu-tunggu. Iya. Yeah? Tapi sebaiknya apabila meninggal, pesenlah mulai sekarang. Aku minta dicepat ke dikuburkan. Walaupun anak datang tak pajak ngidupkannya juga lagi.
ya paling-paling melok nangis we. Masya Allah. Ya tadi ibu-ibu pengajian kita tambah ilmu, khususnya untuk Ana juga untuk pemirsa Setiopal TV Galo-Galo. Pecahnya tambah menarik baik obrolan kita, muzakarah kita, khususnya tentang tema kita hari ini, persiapan menghadapi kematian. Pemirsa Setiopal TV, kami bakal balik lagi, jadi mantep-mantep baik di Pal TV memang punya kita. Wak dolah lakinya si Siti, mantep-mantep lah di ngelepuh gati, Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Asam kandes, asam gelugur, ketiga asam si riang-riang, duduk menangis di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelepuh gati. Diaturi, subhanallah. Masuk lagi kita di session tanya jawab. Payuh diaturi bagi ibu-ibu yang nak bertanya, khususnya tentang tema kita hari ini, yaitu tentang persiapan menghadapi kematian. Payuh diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inawati dari Raudatul Nisa, Masjid Amal, Kebun Bunga, kilometer 9. Nak bertanya Ustaz? Sesuai tema kita pada siang ini, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian di samping ibadah-ibadah yang sudah diterangkan oleh Pak Ustadz tadi. Mungkin ibadah-ibadah yang lain atau perbuatan-perbuatan amal yang lain, yang apalagi yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang dipersiapkan itu sholat itu kunci. Segala apapun sholat itu kunci. Tidak usah lagi ditanyakan soal sholat itu artinya sudah pondasi itu wajib. Azab yang paling pedih yang akan dirasakan oleh orang meninggal di dalam kubur itu adalah azab untuk orang yang tidak sholat. Wal'iyadzubillah. Jadi ingat ke suami yang tidak sholat, suami yang tidak ibadat, suami yang lupa kepada Allah, dan saat itu tidak ada harta, tidak ada yang pacak nolong kecuali harta yang sudah didarmakan di jalan Allah. Apalagi kata Nabi dalam hadis, dalam Al-Quran itu ada satu surah, siapa yang maconyo dia akan diselamatkan dari azab kubur. Itulah namanya suratul mulk. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayatnya 30 ayat. Uji Nabi, siapa yang maco itu dia akan Allah selamatkan dari azab kubur. Sahabat nanya, ya Rasul, apa mesti nak dihafalnya? Tidak, Nabi baca tiap malam. Maka menurut Sayyidatuna Aisyah, Nabi tak pernah tidur sebelum baca dua surah, suratul mulk sama suratul sajadah. Kemudian Al-Quran itu jangan dijadikan musuh. Artinya rajin-rajin baca Al-Quran, karena Al-Quran itu ketika kita berada dalam kubur, posisi Al-Quran akan menjadi sinar yang menerangi gelapnya kubur. Dan jangan melakukan perbuatan seperti mengumpat, karena satu hari Rasulullah lewat di dua perkuburan, lantas Nabi berdoa. Sahabat nanya, apa? Dui kok kubur ini lagi kena azab? Uji Nabi isinya, dosanya si kok ini ngomong ngumpet iwang, yang ini kencing tidak bersih. Bukan tidak bercewok, kencing tidak bersih. Istanzihu minal bauli fa innahu amamatan azab al-qabri minhu. Jadi hal-hal yang baik itu ibu untuk menyenangkan kita, karena kubur itu adalah tempat yang pertama yang kita tempati setelah kita menempati dunia. Kuburan yang kita jengok, Puncak Sekuning, Kamboja, Kandang Kawat, Gunung Semeru, Pahlawan, seluruh itu adalah lubang kubur, tapi bukan alam kubur. Alam kubur itu ibu berdasarkan hadis Nabi
pacak lebih luas dari dunia. Bahkan dobar kubur itu pacak nyepit di jiwa kubur. Hancur belulang kita hatta adla'ah, hancur nah. Diperiknya habis-habisan. Kakak kokek bali lagi. Berapa tahun kita ada di kubur kan? Nabi umur 63 meninggal ya. Nabi kalau hidup umur beliau 1483 tahun. Nabi kalau hidup umur beliau, berarti Nabi ada di kuburan 1000 tahun lebih, belum kiamat. Kalau jatuh di kita yang ahli maksiat, makan haram, berbuat tak benar, jatuhnya kena atap ribuan tahun, nak ngomong apa coba? Waktu habis percuma, waktu terbuang percuma, harta habis berpoya-poya. Kesempatan ibu untuk berbuat baik, kesempatan kita berbuat baik, tidak kita manfaatkan. Maka itu persiapan. Hal-hal yang baik itu harus kita persiapkan. Aguk wong, aguk kita, aguk wong, gawe wong, gawe kita. Jangan sampai rugi hidup ini. Manfaatkan waktu. Tambah lagi ibu, sisa hidup ini sudah dikit. Kalau hidup 70 tahun, sekarang sudah umur 50, 20 tahun lagi nunggu dunia ini. Kalau hidup 60 tahun, sekarang 50, 10 tahun lagi nunggu dunia. Kalau 60 tahun ibu sekarang umur 58, minta maaf aku bu, 2 tahun lagi kamu laju. Hati-hati, manfaatkan waktu yang tersisa. Aku bu 40 umur kalau hijriah. Kalau meninggal umur 60, 20 tahun lagi, 40 tahun masa yang panjang. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Masya Allah. Payo diaturi yang lain yang nak bertanya. Iya, payo diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holila dari pengajian Raudatun Nisa Masjid Auraudo, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Satulu, Palembang. Nak bertanya Pak Ustadz. Ngapunian Pak Ustadz, kalau wong nak ninggal itu galak nak keluar banyu mato itu Pak Ustadz, itu bae nak bertanya ke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tu tak? Sahabat, ya. Waktu wong tuanya meninggal bu, metu banyu mato, nak ketawa dia. Sahabat Nabi, wong tuanya meninggal, metu banyu mato, ketawa dia. Jadi sahabat lain nanya, ngapa kau ni ketawa? Rasulullah bersabda, siapa yang dia nangis ngadepi kematian, berarti wong itu bakal ngasuhkan sakitnya mati. InsyaAllah di akhirat tidak kena azab lagi. Bu, siapa yang tidak takut bu? Waktu nak meninggal itu dibuka ke galau bu, cerita hidup kita ni. Kalau kita hidup 60 tahun, kaset dari pangkal sampai ujung tu dibuka galau. Maling, makan haram, berbuat tak benar, masuk galau. Saat itu kita sadar, ini gawe tak benar bakal kena azab. Mak manalah kalau kesalahan kita diungkap kuam. Jangankan kita dibukakan Allah dosa kita. Allah bukakan kesalahan kita di depan wong, ay lagi malu. Waktu nak meninggal, kata Nabi kalau dia ahli syurga akan dijingok ke dulu neraka. Lapar rohnya nak keluar, baru dijingok ke tempatnya di syurga. Sehingga dia senang. Itulah senyum tu. Kalau dia ahli neraka, waktu dia nak meninggal, waktu nazak, dijingok ke dulu syurga. Tapi lah nak parak rohnya keluar, dibukakan tempatnya di juru neraka. Maka itu kalau nak meninggal, matanya galak berjalan. Ya, galak kanan. Itu nyingok amal itu bu. Kita tak baca nyingok. Idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun bisad itu. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tanzurun, saat itu kamu jingok wong mati itu payah susah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami waktu itu kata Allah lebih dekat jaraknya dengan kamu, tapi kamu dah acak nyingok kami. Wong mati itu nyingok, malaikat lah datang.
ada yang sampai telanjang bulat, dikemuli dak galak, macam-macam, tergantung di amal masing-masing. Allah alam. Insyaallah kita selamat we. Insyaallah kita selamat. Insyaallah, amin ya Allah. Itulah kehendak namanya ya. Selamat galau dak ibu-ibu pengajian galau-galau. Apalagi sekarang aman kita terjingok melok majelis pengajian ngelipuh hati galau. Masyaallah. Payah diatur yang lain yang nak bertanya. Langsung bertegak. Dari bucu mana? Bucu tengah? Iya, ibu yang pakai baju abang, jilbab abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Maisago Pak Ustadz, pengajian Raudatun Nisa dari Masjid Baitul Aziz, Jalan Pangeran Ayin, Kenten Laut. Nak nanya Pak Ustadz, kalau kita betino nih Pak Ustadz, biasanya setiap bulan itu datang tamu Pak Ustadz. Jadi kalau seandainya kita lagi datang tamu itu, tahu-tahu ajal tiba Pak Ustadz, kita meninggal. Nah itu cak mana hukumnya Pak Ustadz? Sudah itu, seandainya kita ini betino nih melok ke kuburan, itu mana juga hukumnya Pak Ustadz? Itu baik pertanyaan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal lagi uzur ya? Iya. Meninggal lagi uzur. Bahkan ibu, orang yang ridha dengan ketentuan Allah, ridha dia artinya dia ridha dengan ketentuan Allah, termasuk haid, berarti posisi dia sedang ibadah kepada Allah. Ada wong bulan puasa makan pel biar dak men, uji dia bagus, makan pel tu haram. Lebih baik dia men, dia nerima ketentuan Allah. Kecuali boleh makan ubat kalau untuk wong haji. Ya. Jadi kalau ditanya oleh ibu kodong abang ini, ibu Kenten ini, lagi uzur meninggal mak manu, tak apa-apa. Dari posisi dia dalam keadaan ibadah, nerimo ketentuan Allah. Dan tidak ada larangan nak nyirambung mati lagi uzur, tak apa-apa. Nak nyium wong mati lagi uzur, tidak apa-apa. Ya, memang fenomena sekarang ini wong betino banyak melok ke kuburan. Kepalangan melok nian masuk lubang kubur, selesai dah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu yang dilarang oleh beliau, betino melok nganter wong mati ke kuburan. Itu bukan adat tradisi Islam. Kita jingok saudara kita yang non muslim, terutama yang dari Buddha, ya, kita jingok yang di kampung-kampung yang non muslim, mereka melok, ya silakan itu cara mereka, kita tidak jadi soal. Tapi Islam tidak ada perintah melok-melok ibu-ibu berbondong-bondong ngantar ke kuburan, sampai sana juga tak katik gawe, nak macul lidah, nak mikul lidah, katik gawe. Dan pahatkan perbuatan ini, kata Nabi, hadirnya kamu di tempat pemakaman menjadikan pandangan lanang mandangi kamu, bukan jadi tenang, bukan ingat mati lagi meli betino mana yang cantik. Tambah lagi yang mati ini masih muda, bininya masih muda, janda pula, nah cacat jadi gawe, ya. Jadi awasan, jadi hukumnya haram, hukumnya haram. Masya Allah, itu tadi hukum Islamnya. Insya Allah kita pacak ngamal kenyo galau-galau. Masya Allah. Sekarang ini pecaknya aku jingok tadi masih ada yang nak bertanya, tapi kita nak iklan lagi doken. Lah dinjok kode. Pemirsa setiap TV jangan kemana-mana doken. Kita bakalan balik lagi di acara kesayangan kita, ngelepuh ke hati, galak bebala, ngesak ke hati. Mantep-mantep lah di ngelepuh ke hati. Ngelepuh ke hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan. Subhanallah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelepuh ke hati. Ngelepuh ke hati. Diaturi, Masya Allah, masih semangat live session ketiga nih. Masih kita buka pertanyaan, tapi sebelum yang lain nak nanyo, ana yang nak bertanya dokin. Ini Pak Ustadz, kalau seumpama khususnya ibu-ibu Pak Ustadz, kalau misalnya ada keluarga ngalami kematian nih, apa yang harus dilakukannya Pak Ustadz? Iya. Jadi menurut tuntunan Islam ibu, kalau ada meninggal,
Pertama kalau dia matanya melek, ditutup matanya tu. Nutupnya tu baca baca solawat. Kalau orang lama dulu unjuknya duit apa? Duit ratusan Iya. Tik lagi duit ratusan makin duit dolar. Supaya ngapa tu Pak Ustaz? Ya biar dia tu macam jangan sampai dia melek. Kedua, apa yang ada di badan dia tu macam pakaian dia itu sunat dibuka. Jadi tak pakaian kecuali tutup dengan kain. Biar lemak mengurusinya. Dan yang menyalahi ini di masyarakat apa dia? Wong mati ni galak batas di badannya bebo tutup. Pucuknya maki apa? Selendang tipis. Ibu-ibu yang hadir di studio dan pemirsa yang di rumah, alhamdulillah kenal galau dengan aku. Ketika diumumkan di Pal TV Ustaz Taufik meninggal, ibu pergi ke rumah aku sana. Ibu dengan aku tu orang lain tak katik sana, cuma niketan majlis taklim. Ibu cinta, ibu sayang, ibu senang, ibu suka. Apa dia hukum ibu muka rai tu? Hukumnya haram. Jadi kalau jengok orang mati tak usah. Ya Allah, rai balik pula. Sana bukan dulu jauh. Ibu, orang mati tu di situ Allah akan membukakan aib. Mungkin keluar darah, mungkin keluar cacing, mungkin nyelit, mungkin terjelek. Jadi gawinya tu usahakan. Maka kalau mulutnya mangap, sanggo, kebet, sama jilbab, sama apa, jangan ambil dengan ganti. Bet biar dia mingkem. Kalau dia keras, ibu siap ke banyung teh, jangan pakai minyak. Ini minyak sama asam itu buat ngoreng iwak. Bumbu tak teh? Juk bumbu. Iya. Biar mayat tu lembut, tidak keras. Ada ni banyung teh tua-tua. Teh tu tua-tua ni tak sanjuk gula, semutan. Teh tu tua-tua ni sekoi seluruh badannya. Insya-Allah mayatnya lembut. Itu gawe wong metino. Dan tak usah melok-melok ngantar ke kuburan tadi, tak usah. Ngapo wong Palembang ada kacang abang? Biar wong datang baca tasbih, tak ngomongi wong. Ini sambil minta kacang abang sambil ngomongi wong. Kenapa? Kalau kita nyingok wong meninggal, tidak usah lama-lama bu. Ayatul kursi Fatihah, ayatul kursi kul hutiku al-falaq an-nas, berdoa untuk mayat, selesai. Baliklah. Tidak kata manfaat duduk lama-lama. Nah tu. Jadi hal-hal yang positif yang dikerjakan. Masya Allah, subhanallah. Pak Ustadz, ini pemirsa setia Pal TV juga galau-galau, ibu-ibu pengajian ini pecahnya masih banyak yang nak ditanyakan nih. Cuma waktu kita terbatas. Iya, mungkin lain waktu kita bakalan ngumpul lagi di majelis kita, majelis ngelepo ke hati. Pemirsa setia Pal TV, juga ibu-ibu pengajian di studio, tidak terasa kami sudah kurang lebih sejam ngewangi pemirsa studio Pal TV galau-galau. Berhubung waktu kita habis, maka kami nak pamit untuk dihidukin. Dan kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Namanya Makji Ustadz wong Islam ni berdulur galau. Kalau berdulur, maka karena berdulur tu harus saling maaf ke, jangan ada yang tersinggung-singgung. Iya. Dan kami juga mengucap terima kasih atas kerjasamanya Stimik MDP, juga terkhusus untuk pengajian Raudhatun Nisa, juga untuk Ibu Haja Masito Romi Herton. Terima kasih Ibu sudah berkenan datang, juga untuk Ibu pengajian galau-galau. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, perkenankanlah saya menyairkan sebuah tembang Melayu. Disuruh sholat tak mau, disuruh baca Al-Quran kau tak mau, malah kau membantah-bantah, nasihat pun kau abaikan. Oh kasihan, kelak di akhirat sayang, kau akan menyesal sayang. Allah memang maha kasih maha sayang, tapi kita yang tak mau disayang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelepo kati. Tegak ibu-ibu sholawat. Salatullah salamullah ala Taha
Allahumma bi ahlil badri ya Allah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin Allahumma salli wa sallim wa barik